Dengan kerutan di wajahnya, Wang Lin menunjuk ke mayat itu. Dia menciptakan bola api dari udara tipis dan mengarahkannya ke tubuh. Ada serangkaian suara mendesis yang diikuti oleh suara belatung yang bergetar sebelum berubah menjadi debu. Hanya ada tas penyimpanan yang tersisa di tanah. Mata Wang Lin menyala saat dia mengambil tas itu. Dia membuat ekspresi aneh setelah memindai tas. Tidak ada barang di dalam tas, itu penuh dengan serangga. Dia merenung sebentar sebelum menempatkan pembatasan pada tas. Setelah menyimpan tasnya, dia menghilang. Dia muncul kembali di atas sekte langit awan. Dia kemudian perlahan turun. Li Muwan menatap Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan air mata kegembiraan. Tepat ketika dia akan berbicara, dia mulai batuk dengan keras dan jatuh. Wang Lin dengan cepat tiba di samping Li Muwan dan memeluknya. Setelah dengan cepat mengetuk beberapa titik di tubuhnya, ekspresinya berubah. Wajahnya menjadi gelap dan dia berteriak, "Liu Fei, Song Qing, tutup sekte ini. Tidak ada yang diizinkan untuk pergi sebelum saya keluar." Wang Lin dengan cepat terbang menuju halaman timur dengan Li Muwan di tangannya. Liu Fei dan Song Qing dengan cepat merespons dan pergi untuk melakukan apa yang diperintahkan. Sebuah tirai cahaya besar menutupi sekte langit awan, dan sekte itu menjadi tersembunyi dari mata yang mengintip sekali lagi. Para murid yang beruntung yang selamat dari semua menerima perintah untuk tidak pergi keluar. Mereka semua senang mengikuti perintah itu. Karena mereka tidak bisa pergi kemanapun, mereka semua berbicara di antara mereka sendiri. Topik mereka pada dasarnya berkisar pada nama Cheng Niu. Setelah Liu Fei dan Song Qing selesai berbicara, mereka saling memandang. Keduanya bisa melihat kegembiraan dan ketakutan di mata masing-masing. Kegembiraan itu karena sekte langit awan telah diselamatkan dan bahwa Wang Lin adalah Cheng Niu yang terkenal. Ketakutan berasal dari kembalinya Wang Lin. Lagi pula, bahkan sekarang mereka tidak bisa melupakan adegan berdarah yang mereka saksikan saat itu. Keduanya terbang menuju halaman timur, tetapi tidak berani terlalu dekat. Kedua tetua yang memiliki status lebih tinggi dari mereka sudah tiba dan duduk di luar menunggu Wang Lin. Di dalam loteng, Wang Lin duduk bersila di depan Li Muwan. Wajah Li Muwan saat ini sangat pucat, tubuhnya sangat lemah, dan dia dikelilingi oleh aura yang mematikan. Wang Lin menatap Li Muwan dengan ekspresi yang sangat serius. Setelah beberapa saat, dia memepalkan giginya dan mengeluarkan beberapa batu roh berkualitas tinggi dan menempatkannya di sekelilingnya. Kemudian dia mulai mengirim energi spiritual ke Li Muwan. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 hari kemudian, Wang Lin masih memerutkan kening. Dia telah menyalurkan energi spiritual ke Li Muwan tanpa henti selama 3 hari. Jika itu sebelum dia mencapai tahap formasi jiwa, dia akan kehabisan energi spiritualnya. Namun untuk kultivator formasi jiwa, ini bukan masalah besar. Pada titik tertentu, Li Muwan mulai mendapatkan kembali warna di wajahnya. Pada malam hari ketiga, dia membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Wang Lin di depannya dan menunjukkan senyum bahagia. Li Muwan berbisik, "Kakak Wang." Wang Lin menghela nafas dan tersenyum. "Itu bukan masalah besar. Saya hanya mengirimkan energi spiritual ke tubuh Anda. Begitu tubuhmu lebih baik, aku akan membantumu mencapai tahap Nascent Soul." Li Muwan tersenyum. Senyumnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Apakah kamu masih akan pergi?" Wang Lin dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku tidak kemana-mana untuk saat ini." Mata Li Muwan berbinar saat dia berbisik, "Benarkah?" Wang Lin mengangguk dan berkata, "Sungguh, Wan kamu baru saja sedikit lebih baik, jadi istirahatlah." Li Muwan perlahan tertidur sambil bersandar di bahu Wang Lin. Bahkan setelah dia tertidur, senyum itu tidak pernah meninggalkan wajahnya. Senyum itu tidak pernah muncul di wajahnya dalam 100 tahun terakhir. Setelah waktu yang lama, Wang Lin dengan lembut membawa Li Muwan ke tempat tidurnya. Dia menempatkannya di tempat tidur, menutupinya, dan berjalan keluar dari kamar. Ketika dia berada di luar, ekspresinya langsung menjadi gelap. Ada total 7 orang yang duduk di luar menunggunya. Selain dari 2 tetua Nascent Soul tahap akhir, Liu Fei dan Song Qing, ada Ouyang Zi dan 2 tetua Nascent Soul lainnya yang telah mencapai tahap Nascent Soul dalam 100 tahun terakhir. Saat Wang Lin berjalan keluar, 7 dari mereka membuka mata mereka dan berdiri. Tak satu pun dari mereka yang berani bernafas. Kenangan tentang apa yang dilakukan Wang Lin di masa lalu masih menghantui mereka. Dan sekarang dia telah muncul di hadapan mereka, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Bagi mereka, Wang Lin adalah orang yang menakutkan. Kenapa tubuh Wan seperti ini? Ketika saya pergi 100 tahun yang lalu, dia masih baik-baik saja. Suara Wang Lin tenang, tetapi di telinga 7 ini, itu menakutkan. 2 tetua Nascent Soul yang baru begitu ketakutan sehingga mereka mundur beberapa langkah. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Bahkan Liu Fei dan mereka benar-benar terkejut. Nascent Soul mereka bergetar. Hanya 2 orang tua kepala tahap akhir Nascent Soul mampu tetap tenang sebelum suara Wang Lin menghilang. Salah satu tetua menghela nafas dan
berkata, Ketua Sekte, Nona Wan mencoba mencapai tahap Nascent Soul 3 kali dalam 100 tahun terakhir, dan dia gagal setiap kali. Tubuhnya tidak bisa mengatasinya lagi, terutama sejak percobaan terakhir 30 tahun yang lalu, ketika dia hampir mati. Orang ini adalah orang yang berdiri di depan Li Muwan untuk melindunginya dari Zhan Bai. Wang Lin menata Malt, jika kita ingatkan benar, sesuatu dengan tidak ada ini Lu. Orang tua itu sangat senang. Dia dengan hormat berkata, Master Sekte masih mengingat saya. Saya Lu Fei. Setelah Lu Fei tahu bahwa Wang Lin adalah Cheng Miu, ia memutuskan untuk mengikuti Wang Lin dengan harapan bisa mencapai tahap formasi jiwa sendiri. Orang-orang seperti dia yang telah terjebak pada tahap akhir Nascent Soul selama ini adalah orang-orang yang sangat praktis. Mereka rela menyerahkan apapun untuk mencapai tahap formasi jiwa. Wang Lin merenung sebentar sebelum berkata, bahkan pil tidak berguna. Lu Fei menghela nafas. Song Qing, yang berada di sebelahnya, berkata, Tuan Sekte, Nona Wan sudah minum banyak pil. Tapi, Wang Lin mengangkat kepalanya. Dalam hatinya, dia sudah menebak. Matanya dipenuhi dengan kebingungan ketika dia berbisik. Lanjutkan berbicara. Song Qing menggertakkan giginya dan berkata, hanya saja, Nona Wan telah hidup jauh lebih lama dari yang seharusnya dimiliki oleh kultivator formasi inti. Bahkan dengan teknik yang menantang surga, akan sulit untuk menyelamatkannya, kecuali dia mampu mencapai tahap Nascent Soul. Wang Lin merenung. Ketika dia menyembuhkan tubuh Wan dia memperhatikan bahwa tubuhnya dipenuhi dengan aura yang mematikan. Itu seperti lampu yang hampir kosong. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu, karena itu adalah tanda bahwa kehidupan orang itu sudah mencapai akhirnya. Kalian bisa pergi. Dia berbalik dan kembali ke loteng. Sebelum dia masuk, dia tiba-tiba berhenti dan berkata, jangan sampai desas-desus tentang nama Cheng Miu untuk sampai keluar. Kalian temukan cara untuk berurusan dengan para murid. Mereka semua dengan cepat setuju. Setelah Wang Lin masuk, mata kepala tetua Lu Fei menyala. Dia menatap semua orang dengan tatapan dingin dan berkata, dengan nada serius, semua orang, jika identitas Master Sekte terungkap, Red Butterfly dan Suzaku pasti akan datang. Kami tidak bisa ceroboh tentang masalah ini. Kepala penatua lainnya, mata Tian, menyala dan dia tersenyum. Dia bisa segera melihat melalui pikiran batin Lu Fei. Idenya sama. Dia dengan cepat berkata, itu benar. Untuk para murid berpangkat rendah itu, kalian semua pergi dan hancurkan ingatan mereka. Selain itu, jika ada di antara Anda yang membocorkan berita, ingatlah bahwa Chu adalah rumah Anda. Jangan salahkan saya karena kejam. Liu Fei dan Song Qing secara alami tidak akan mengeksposnya keluar. Mata mereka tertuju pada dua tetua Nascent Soul baru yang baru saja bergabung dalam 100 tahun terakhir. Pandangan mereka tidak baik. Adapun Ouyang Zi, tidak ada yang akan menganggapnya mengkhianati mereka. Orang ini hanya memikirkan alkimia. Bisa dikatakan bahwa dia sudah menyerah untuk mengurus masalah ini sejak lama. Wajah dua tua Nascent Soul baru pucat. Salah satu dari mereka segera bersumpah pada langit, yang lain dengan cepat menyadari apa yang sedang terjadi dan bersumpah juga. Mata Lu Fei mengungkapkan sedikit niat membunuh. Dia memandang Tian dan Titan dan melihat mereka samar-samar mengangguk padanya. Lu Fei tertawa dan mengangguk. Itu bagus. Kalian berdua ikuti aku. Saya punya beberapa tips untuk kultivator Nascent Soul. Saya harap ini akan berguna bagi Anda berdua. Keduanya sangat senang dan mereka segera mengikuti. Namun, salah satu dari mereka berhenti sejenak. Matanya menunjukkan sedikit kekhawatiran. Lu Fei tersenyum dan mengambil 2 langkah ke depan. Orang yang ragu-ragu memepalkan giginya dan mengikuti Lu Fei ke halaman barat. Dua penatua Nascent Soul baru ini tidak pernah terlihat lagi setelah hari itu. Hanya ada 2 boneka baru yang dikelilingi oleh kabut hitam mengikuti Lu Fei sekarang. Wang Lin memasuki loteng dan duduk di sebelah tempat tidur Li Muwan. Dia memperhatikan wajah tidurnya, dan setelah lama dia berbisik, aku hanya perlu membantumu mencapai tahap Nascent Soul untuk memperpanjang umurmu. Ini tidak akan sulit. Dalam sekejap mata, 1 bulan berlalu. Pada bulan ini, semua murid Cloud Sky Sekte memiliki ingatan mereka. Jadi mereka semua menjadi penasaran mengapa Master Sekte memutuskan untuk pergi ke budidaya pintu tertutup. Liu Fei dan Song Qing sekali lagi mulai mengelola Sekte Langit Awan. Sekte Langit Awan secara bertahap kembali ke kejayaannya sebelumnya. Juga, karena banyak sekte di Chu dihancurkan, Sekte Langit Awan mengambil kesempatan ini untuk bertindak dan meningkatkan pengaruh mereka beberapa kali lipat. Adapun Wang Lin, pada hari kedua setelah Li Muwan menjadi lebih baik, dia membawanya untuk meninggalkan Sekte Langit Awan. Mengikuti mereka adalah Lu Fei dan Tian. Mereka berdua telah menyerahkan tempat mereka sebagai kepala tetua dari Sekte Langit Awan untuk mengikuti Wang Lin untuk mencapai tahap formasi jiwa. Wang Lin dan Li Muwan melakukan perjalanan melintasi negara Chu. Mereka berbicara dan tertawa satu sama lain di sepanjang jalan. Li Muwan merasakan kebahagiaan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Ia sangat puas.
Dia juga selalu bersama Wang Lin selama perjalanan ini, seperti seorang istri kecil. Pada akhirnya, mereka berhenti jauh di pegunungan di daerah Chu. Tempat ini benar-benar sepi. Desa terdekat berjarak lebih dari 10.000 kilometer. Di salah satu lembah, Wang Lin membuka tasnya dan sebuah pagoda muncul. Tempat ini adalah salah satu tempat pengumpulan energi yin di Chu. Wang Lin ingat bahwa Zoe mengatakan bahwa pagoda ini hanya dapat ditempatkan di tempat dengan energi yin. Pagoda yang terbuat dari batu giok langit itu segera mengembang di udara sampai setinggi 1.000 kaki. Dengan suara keras, benda itu mendarat di lembah, dan kemudian cincin cahaya tiba-tiba meluas di sekitarnya. Wilayah kenamaan Zoe meliputi daerah itu.